di sini akan menjelaskan tentang ekonomi agrikultur. Apakah arti agrikultur? Sebenarnya kata ini diambil dari kata Latin, yaitu ager yang berarti lapangan atau tanah, dan colere yang berarti untuk menumbuhkan atau mengelola. Jadi agrikultur berarti mengelola tanah. Satu, potensi sumber daya lahan di pertanian di Indonesia. Lahan pertanian di Indonesia cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut statistik pada tahun 2013, luas daratan di Indonesia itu sekitar 191,09 juta hektar. Potensi ini jika dikembangkan dapat memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Potensi ini dirancang pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan para petani. 2. Potensi keanekaragaman tanaman dan ternak. Yang pertama ada potensi sumber daya pertanian rakyat. Yang pertama ada serealia, yaitu gandum, padi, jagung, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada biji-bijian, yaitu kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada umbi-umbian. Tentunya itu ada umbi jalar, umbi kayu, kentang, wortel, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada potensi sumber daya perkebunan. Yang pertama ada tanaman industri tahunan, yaitu karet, minyak sawit, kopra, batang dan kulit kina, bijian dan bubuk kopi, dan sejenisnya. Lalu yang kedua ada tanaman industri semusim, yaitu ada serat kapas, serat goni, serbuk indigo, gula tebu, dan tembakau, dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga yaitu tanaman hortikultura. Yang pertama itu ada tanaman buah-buahan, yaitu ada buah apel, pir, jeruk, rambutan, durian, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tanaman sayur-sayuran, yaitu ada kangkung, bayam, sawi, brokoli, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada tanaman hias, yaitu bonsai, anggrek, mawar, melati, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat adalah tanaman obat-obatan. Tanaman obat-obatan itu ada temulawak, daun sirih, kunyit, jahe, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada potensi sumber daya peternakan. Yang pertama adalah peternakan hewan besar, contohnya itu ada sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua ada peternakan hewan kecil, yaitu kambing, domba, dan kelinci. Lalu yang ketiga ada peternakan hewan unggas, contohnya itu ada bebek, angsa, entok, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada teknologi pertanian. Saat ini teknologi pertanian di Indonesia cukup berkembang pesat. Kementerian Pertanian pun telah menghasilkan berbagai macam model alat dan mesin pertanian yang bermanfaat bagi petani. Dihasilkan pula berbagai produk pertanian seperti vaksin, bibit ternak, toolkit, peta, dan sebagian kemudian. Dan adanya berbagai macam paket teknologi tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan petani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian. 4. Tenaga kerja. Tenaga kerja dapat menjadi potensi yang mendukung berkembangnya ekonomi agrikultur. Jika keberadaan penduduk besar di suatu wilayah dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang agrikultur, maka ada kemungkinan mereka dapat meningkatkan produktivitas beraneka ragam komoditas pertanian. Pada akhirnya, tenaga kerja yang tersedia di semua wilayah bisa mengembangkan ekonomi dan berhasil guna. Yang kelima ada pasar. Kondisi pasar ikut menjadi potensi yang berpengaruh bagi pengembangan ekonomi agrikultur. Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi,
Pendapatan per kapita penduduk pun meningkat. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia. Meningkatkan kegiatan agroindustri. Agroindustri adalah kegiatan memanfaatkan hasil pertanian untuk menjadi bahan baku. Hasil pertanian tersebut meliputi meningkatnya pendapatan dari sektor industri makanan dan minuman. Yang kedua, meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian. Yang ketiga, berkembangnya agroindustri terutama di perkebunan, perdesaan. Selanjutnya, meningkatkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dapat dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri. Kedaulatan pangan bisa tercapai dengan didukung oleh adanya ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri, pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri, serta mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Perkebunan sebagai komodi ekspor. Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan yang paling persisten, baik ditinjau dari arealnya maupun produksinya. Pemerintah terus mendorong perluasan areal perkebunan untuk beberapa komoditi penting selain pertumbuhan areal. Perkebunan merupakan salah satu subsektor andalan dalam menyumbang devisa untuk negara melalui orientasi pasar ekspor. Selanjutnya ada mengembangkan agrowisata sebagai pemikat wisatawan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, flora maupun fauna. Beberapa upaya memanfaatkan keanekaragaman hayati tersebut telah dilakukan pemerintah, rakyat ataupun pihak swasta. Salah satu bidang pemanfaatan yakni pada bidang agrowisata. Agrowisata adalah kegiatan wisata yang seharusnya objek pertanian seperti perkebunan, kehutanan, persawahan dan sejenisnya. Agrowisata menawarkan berbagai ekosistem pertanian serta bentang alam yang khas. Bahkan ada yang dilengkapi dengan beberapa wahana permainan, kedai, kolam renang, penginapan dan lain-lainnya. Kunjungan wisatawan ke area agrowisata akan memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih.